Selamat Rahayu untuk panjenengan semua, para kadang manekung tahap keempat yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Puja dan puji syukur kepada hidup kita karena telah menganugerahkan mujizat keberanian kepada panjenengan sehingga panjenengan bisa sampai di tempat ini. Kenapa saya katakan mujizat? Berulang kali saya memberikan informasi bahwa sesungguhnya manekung itu bukan sesuatu main-main, bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang sepele. Karena apa? Karena dibutuhkan keberanian super power untuk melakukannya. Tanpa keberanian super power, saya rasa tidak mungkin. Artinya keberhasilan panjenengan sampai di tempat ini itu dikarenakan panjenengan memiliki keberanian super power, bukan keberanian yang tanggung atau bukan keberanian yang setengah-setengah. Entah itu karena manekung itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang pilihan, atau karena sesuatu yang saya sendiri tidak mengerti ya, sehingganya sekalipun semua bentuk pengertian, pemahaman, dan pengetahuan saya informasikan, dan yang menyimaknya itu ribuan, hanya puluhan saja yang memiliki keberanian. Entah itu dikarenakan bahwa kesempurnaan abadi itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang pilihan, atau karena hidupnya tidak menganugerahkan mujizat keberanian kepada wujudnya, atau karena apa, saya sendiri kurang paham. Karena itu kuasa Maha Suci. Kebanyakan orang lebih berat, lebih mementingkan, bahkan lebih memilih kertas-kertas duniawi yang mereka cintai, yang mereka kasihi, yang mereka sayangi, daripada kesempurnaan abadi yang bisa menyelamatkan semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya. Bagaimana tidak saya katakan bahwa itu adalah kertas? Lawang stempelnya itu ada di kertas. KTP kita kertas, akte kelahiran kita kertas, ijazah kita kertas, surat-surat tanah kita, surat-surat kendaraan kita, surat-surat pernikahan kita, itu juga kertas. Yang kita kejar-kejar, yang disebut sebagai uang, itu juga kertas. Yang
yang seiring berjalannya waktu akan rusak. Nah, kalau sudah rusak, mau tidak mau harus dibakar atau dikubur. Nah, ketika kertas-kertas itu rusak, kertas-kertas itu dibakar, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya meneteskan air mata, penyesalan yang itu menyakitkan hati. Walaupun pengalaman itu telah dialami oleh hampir semua orang, tetap saja tidak berani. Menetralkan kertas-kertas tersebut dan memilih kesempurnaan abadi yang bisa menyelamatkan kertas-kertas yang dicintai, dikasih dan disayangi jika mengalami kerusakan. Artinya, untuk menekung, mencapai titik kesempurnaan abadi itu dibutuhkan keberanian super power. Tanpa adanya keberanian super power, tidak mungkin. Buktinya, banyak yang mengerti, banyak yang memahami, bahkan banyak yang mengetahui, tetap saja lebih memilih kertas-kertas itu, lebih mementingkan kertas-kertas itu, lebih mengutamakan kertas-kertas itu daripada kesempurnaan abadi. Padahal tanpa kesempurnaan abadi, jika kertas itu mengalami kerusakan, kita hanya bisa menangis dengan penyesalan, dan itu sangat menyakitkan hati. Untuk para kadang kinasih saya yang sudah berhasil menyelesaikan manekungnya, yang artinya telah menggenggam kesempurnaan abadi, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena panjenengan tidak akan mengalami seperti yang barusan saya uraikan. Jika tidak ingkar janji dari desain Romo. Tapi kalau panjenengan sampai ingkar janji dari desain Romo, panjenengan juga akan mengalami kerusakan diri sendiri dan kerusakan dari kertas-kertas yang panjenengan cintai, kasih, sayangi. Karena panjenengan kembali jadi orang awam. Apa itu desain Romo? Mungkin lupa. Desain Romo adalah kekudangannya Romo. Kita jiwa raga kita didesain oleh Romo sebagai kitab suci sejati, ada makna. Kata-kata kita, kalimat kita, bahasa kita, pemikiran kita, batin kita didesain sebagai hulangreh sejati. Sedangkan tingkah laku kita didesain oleh Romo sebagai berbudi bawa laksono. Untuk panjenengan yang telah berhasil menyelesaikan manekung, satu pesan saya, dua, bukan satu ya, dua pesan saya. Satu, jangan pernah menjual wahyu pancagaib, karena wahyu pancagaib bukan untuk dijual belikan. Kedua, jangan sekali-kali ingkar dari desain Romo. Sementara untuk panjenengan yang baru mulai tahapan manekung, jangan pelit, jangan mahal untuk mengucapkan terima kasih.
super power sehingga panjenengan bisa sampai di tempat ini untuk melakukan manekung. Hasil daripada manekung adalah kesempurnaan abadi. Dengan kesempurnaan abadi, panjenengan akan manunggal dengan maha suci, sehingga jiwa raga panjenengan tersebut sebagai dat maha suci hidup. Dengan kemanunggalan sebagai dat maha suci hidup, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil, karena semuanya, segalanya, dan seluruhnya bermula atau berawal darinya dan akan berakhir kepadanya jua. Sedangkan untuk kadang kita yang masih di luar sana, yang mungkin sudah mengerti, sudah paham dan mengetahui, atau mungkin belum mengerti, belum memahami dan belum mengetahui, yang kesadarannya belum tergugah atau kesadarannya sudah tergugah namun tidak punya keberanian untuk action dengan alasan kesempatan waktu, maka dengan sedikit sedih saya berkata, senantiasalah mempersiapkan diri, karena sewaktu-waktu kertas-kertas duniawi yang kita cintai, yang kita kasihi dan kita sayangi tersebut akan mengalami kerusakan seiring berjalannya waktu. Dan jika sudah rusak, sudah pasti akan dibakar. Jangan menyesal, karena panjenengan pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara untuk diri pribadi panjenengan sendiri tetap juga harus senantiasa mempersiapkan diri, karena sewaktu-waktu malaikat maut akan datang melamar, kemudian menikah dengan kematian dan bercerai dengan kertas-kertas yang dicintai, dikasihi dan disayangi. Itu pun panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk panjenengan yang sudah berhasil menyelesaikan manekung atau yang baru mulai manekung, jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, karena panjenengan tidak akan mengalami semua itu. Andai kata panjenengan mengalami, panjenengan bisa menyelamatkannya. Tidak seperti orang-orang yang belum mencapai kesempurnaan abadi, hanya bisa menangis dengan penyesalan dan rasa sakit serta sedih di dalam pikiran hatinya. Sebab itu sungguh sangat beruntung panjenengan semua, karena telah dianugerahi keberanian super power oleh hidup panjenengan, sehingga panjenengan berani berjuang, berani berkorban dan mengabdi bersama kita di sini. Ada 3 tahap
harus panjenengan lalui di dalam manekung. Tahap pertama adalah patrap samadhi mijil sowan sebagai penyempurna perjuangan yang telah berhasil panjenengan lakukan. Tahap kedua, patrap samadhi sabdo sejatine satrio sebagai penyempurna pengorbanan yang telah panjenengan lakukan. Dan yang ketiga atau tahapan terakhir yaitu patrap mijil sejati sebagai bentuk pengabdianmu kepada Dat Maha Suci hidup. Manekung hanya dapat dilakukan malam hari. Sebab karena itu panjenengan harus bisa semaksimal mungkin memanfaatkan waktu malam. Sedangkan siangnya bisa panjenengan gunakan sebagai istirahat. Patrap samadhi mijil sowan sebagai tahapan awal panjenengan lakukan terhitung dari jam 6.05 petang. Jam 6.05 petang itu bukan waktu patrap, tapi waktu yang masuk ke ranah manekung. Jadi jangan berpatokan kepada jam, karena jam 6.05 petang itu ranah memasuki dimensi manekung, bukan waktunya patrap. Artinya ketika jam menunjukkan pukul 6.05 petang, panjenengan harus sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke ranah manekung. Kemudian lakukan patrap samadhi mijil sowan. Patrapnya pakem, artinya menggunakan kursi, dan sudah saya sediakan di ruangan barat. Tekniknya, ketika sudah dalam sikon siap patrap di kursi, rasakan terlebih dahulu sikon panjenengan nyaman atau tidak. Kalau sikonnya nyaman, bisa langsung dimulai dengan patrap kunci. Namun jika sikonnya kurang nyaman, lakukan terlebih dahulu palungguh pambuka sehingga panjenengan terasa nyaman. Setelah nyaman, baru melanjutkan patrap ke kunci. Baca kunci 7 kali, disambung ke patrap paweling, baca paweling 3 kali, disambung ke patrap mijil, lalu mijil sowan. Sedangkan mijil sowannya hanya sampai di sabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semono. Setelah mengucapkan sabda tersebut, tetap dalam patrap mijil semedi total, tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan hati. Maksudnya tidak usah mikir apa-apa, tidak usah membatin apa-apa. Itu maksud daripada jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati. Maksudnya ndak usah mikir macam-macam, ndak usah mikir apa-apa, ndak usah membatin apa-apa. Gunakan kesadaran untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi selama samadhi. Apapun prosesnya, apapun proses yang terjadi ketika kita bersamadhi, itu hanya ada 2 rasa, yaitu rasa enak atau tidak enak. Ketika proses itu terjadi, nah tinggal dirasakan saja. Rasa yang keluar, rasa yang muncul itu rasa enak apa rasa tidak enak.
Kalau yang muncul rasa enak, ya nikmatilah rasa enak tersebut. Kalau yang muncul rasa tidak enak, maka nikmati juga rasa tidak enak tersebut dengan kesadaran. Yang dinikmati, ingat, yang dinikmati bukan prosesnya, tapi rasanya proses. Terus nikmati lebih dalam lagi, lebih dalam, dan lebih dalam lagi, sampai secara otomatis terjadi palungguh. Secara otomatis tangan kanan melakukan palungguh dengan sendirinya. Ingat, palungguh ini harusnya terjadi dengan sendiri, bukan kita kehendaki karena capek atau karena tidak enak lalu kita palungguh, kita akhiri. Bukan seperti itu yang saya maksud. Tapi palungguh ini harus terjadi sendiri, bukan karangan kita, bukan kemauan kita. Nah, itu menandakan bahwa patrap samadhi mijil sowan panjenengan selesai. Kalau patrap palungguhnya kita lakukan dengan sengaja, kehendak kita sendiri, berarti patrap samadhi mijil sowan kita tidak selesai. Maka ketika kita melakukan patrap yang kedua, nantinya kita akan meneruskan patrap pertama yang belum selesai. Jadi usahakan palungguh itu terjadi sendiri, bukan kehendak kita. Namun seandainya proses itu terjadi kurang dari 1 menit, misal contoh, proses yang terjadi adalah tangannya bergerak, dan gerakan tangan itu waktunya hanya beberapa menit saja, 1 menit atau kurang dari 1 menit, sudah palungguh sendiri. Maka tangan kanan yang palungguh sendiri itu kita kembalikan seperti mijil pada mulanya. Dan di sini panjenengan saya beri saran untuk menggunakan wahyu pancalaku atau iman, yang kurang lebih contohnya seperti ini. Romo, jika saya salah atau mungkin saya dosa, jika saya luput, jika saya memiliki banyak karma-karma, tolong Romo, proseslah saya. Saya mohon, proses saya, dan saya sudah siap untuk diproses. Kurang lebih contohnya seperti itu, dan gunakan bahasa yang sekiranya panjenengan sendiri paham. Kurang lebih contohnya seperti itu. Jika secara otos, jika sudah cukup dan terjadi palungguh sendiri, ikuti dengan bacaan palungguh panutup. Lalu selesai dan kita beristirahat. Silakan panjenengan beristirahat, ngopi, ngerokok, dan lain sebagainya. Jika istirahatnya dirasa sudah cukup, lakukan patrap seperti itu lagi. Terus seperti itu, diulang-ulang. Patrap istirahat. Tekniknya seperti yang sudah saya katakan tadi, sampai menjelang fajar. Jika panjenengan sudah melihat alam sekitar padang, artinya wis isu, setelah palungguh panutup, jenengan istirahat total, tidur sebangun-bangunnya. Terserah panjenengan, monggo kerso panjenengan. Yang penting panjenengan bisa istirahat tidur, supaya malam nantinya lagi panjenengan tidak ngantuk. Jam berapapun panjenengan bangun, lakukan terlebih dulu patrap samadhi mijil toto lenggah. Begitu bangun dari tidur, panjenengan langsung duduk, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah dari awal sampai akhir. Setelah itu baru panjenengan bebas. Nah, ketika bertemu dengan waktu jam
jam 5 menit petang. Nah, lakukan hal yang sama seperti itu terus. Di luar patrap, entah itu ketika panjenengan beristirahat atau ketika panjenengan bebas dari ranah manekung setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lengga, kurangi, hindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Hindari, kurangi pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Jika perlu, diam. Pertahankan selalu kesadaran dan perluaslah kesadaran, khususnya di luar waktu patrap. Caranya seperti apa? Caranya mempertahankan kesadaran seperti apa dan bagaimana? Caranya memperluas kesadaran seperti apa dan bagaimana? Jangan putus-putusnya membaca kunci di dalam hati, sambil memperhatikan apapun dan menghayati apapun yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita cium, yang kita pikir, yang kita batin, yang kita sentuh, dan apapun yang masuk ke mulut kita. Rokok, makanan, minuman, apapun itu disempurnakan dengan kesadaran, cinta, kasih sayang. Itu adalah teknik untuk mempertahankan kesadaran dan memperluas kesadaran. Untuk panjenengan nih yang memegang HP atau punya HP, saran dari saya sebaiknya dinonaktifkan. Jika tidak dinonaktifkan juga sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting apapun informasi yang masuk ke HP tersebut tidak mempengaruhi panjenengan. Tapi kalau panjenengan merasa belum mampu untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang sampai ke HP panjenengan, sebaiknya dinonaktifkan saja. Jangan lupa, manekung berarti panjenengan sedang mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada hidup panjenengan sendiri. Mengabdi kepada guru sejati panjenengan sendiri. Mengabdi kepada Dat-Nya Maha Suci. Sebab karena itu, kesadaran tidak boleh lepas. Kesadaran harus luas. Setelah patrap samadhi mijil sowan, masih ada 2 tahap lagi, yaitu patrap samadhi sabdo sejatine satrio dan patrap samadhi mijil sejati. Sebagai tahap awal adalah patrap samadhi mijil sowan. Di dalam manekung ada batu sandungan. Di dalam manekung ada lubang yang kemungkinan bisa membuat panjenengan jatuh. Lubangnya atau batu sandungannya apa? Batu sandungannya atau lubangnya adalah mimpi basah. Panjenengan paham maksud daripada mimpi basah? Kalau sampai panjenengan mengalami itu, entah itu di dalam patrap atau ketika panjenengan beristirahat tidur,
segera melapor ke saya, katakan ke saya, jangan malu, agar supaya panjenengan tidak kembali ke nol lagi. Perjuangan panjenengan tak ternilai harganya bagi saya. Pengorbanan panjenengan tak ternilai bagi saya. Dan saya sangat mengharap pengabdian panjenengan bisa totalitas. Karena jika tidak, eman-eman dengan perjuangan panjenengan, eman-eman dengan pengorbanan panjenengan, jika pengabdiannya tidak maksimal, jika pengabdiannya tidak totalitas. Karena jika pengabdiannya tidak totalitas, jika pengabdiannya tidak maksimal, yang panjenengan perjuangkan, yang panjenengan korbankan, tetap mengalami masalah-masalah. Sekalipun pada akhirnya terselamatkan, namun sebelum terselamatkan, mereka yang panjenengan perjuangkan, mereka yang panjenengan korbankan tetap dikerumuni masalah. Jika pengabdian panjenengan tidak totalitas, jika pengabdian panjenengan tidak maksimal, sekalipun pada akhirnya tetap terselamatkan, namun sebelum terselamatkan kan mengalami itu. Nah, agar supaya yang panjenengan perjuangkan dan yang panjenengan korbankan terselamatkan sejak dini, maka totalitaslah dalam mengabdi, maksimalkanlah pengabdian panjenengan. Karena apa? Karena jika dikatakan nasib mereka ada di dalam laku pribadi panjenengan. Selama menekung, saya bukan apa-apa panjenengan. Panjenengan juga bukan apa-apanya saya. Bukan saudara, bukan kadang, juga bukan teman. Selama menekung, antara saya dengan panjenengan adalah teman seperjalanan. Selama menekung, antara saya dengan panjenengan semua bukan sahabat, bukan saudara, bahkan bukan kadang. Selama menekung, antara saya dengan panjenengan adalah teman seperjalanan di dalam laku murni menuju suci. Dan yang namanya teman seperjalanan mestinya harus fair Pak Dalang ya. Fair, terbuka, jujur, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi kalau panjenengan mengalami apapun, panjenengan harus terbuka dengan saya selama panjenengan menekung di sini. Sebaliknya, apapun rahasia yang ada di dalam kesempurnaan abadi akan saya buka tanpa tedeng aling-aling kepada panjenengan sebagai bentuk saling terbuka, jujur, dan apa adanya. Seperti yang sudah-sudah, kedatangan para peserta menekung itu tidak bersama. Oke.
seperti yang sudah-sudah, bahkan mungkin kedepannya juga sama seperti itu. Kedatangan para peserta manekung itu tidak bareng, tidak bersama-sama, karena berawal dari tidak saling mengetahui dan daerah tempat tinggalnya pun bukan satu kampung. Apa yang sudah saya informasikan ini direkam dan dipakai. Ketika nanti ada kadang peserta manekung yang baru datang lagi, kemungkinan saya juga akan menjelaskan atau memberi penjelasan yang sama seperti ini, tapi dengan masakan yang berbeda, dengan bumbu yang berbeda. Jadi apa yang sudah saya informasikan ini jangan sampai terhapus oleh penjelasan saya nanti yang kedua, ketiga, keempat, yang bumbu masakannya berbeda-beda. Bisa paham maksud saya? Sekali waktu saya akan mengajak panjenengan kadangan seperti ini untuk mengungkap rahasia-rahasia yang ada di dalam kesempurnaan abadi yang perlu panjenengan pahami. Sekali waktu juga saya akan menggoda panjenengan dengan cara saya sendiri. Sebab itu saya memberi motivasi, genggam kuat atau pertahankan kesadaran dan perluas kesadaran, agar supaya sewaktu-waktu jika saya menggoda panjenengan, panjenengan punya persiapan, tidak termomori, tidak tergoda. Dan yang paling penting, sebagai teman seperjalanan, panjenengan harus akrab dengan saya. Ya. Selama manekung, singkirkan segannya. Selama manekung, hilangkan, kalau istilah Jawanya, rikuhnya. Jadi di sini, karena kita adalah teman seperjalanan, harus tidak ada takut, segan, menghormati, atau anggapan itu pembimbing saya, itu guru saya. Sebaliknya saya beranggap itu murid saya, itu yang sedang saya bimbing. Itu harus hilang. Ya, itu harus hilang. Jadi kalau panjenengan pernah menfigurkan saya sebelum manekung, maka itu harus netral, harus hilang. Kalau panjenengan pernah mengagumi saya sebelum manekung, pernah memuji saya sebelum manekung, itu juga harus hilang, harus netral. Karena kita adalah teman seperjalanan. Jika itu terjadi, tidak seimbang nantinya. Nah, kemungkinan besar godaan-godaan dari saya adalah bentuk humor. Mungkin panjenengan akan saya ajak humor dan lain sebagainya. Tujuan saya baik sih, supaya panjenengan tidak malu, tidak rikuh sama saya, tidak segan, tidak sungkan. Tujuannya itu. Tapi saya punya cara sendiri untuk melakukan itu, dan caranya tidak mungkin saya beritahukan. Kalau caranya saya beritahu, nanti jenengan spekulasi. Ini yang sudah ada di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Sudah ada 9. Nah, nanti kalau ada kadang yang baru datang, intinya sama, cuma cara saya menyampaikan itu dengan
kemasan atau masakan dan bumbu yang berbeda-beda. Karena apa? Karena apa? Karena saya sudah terbiasa melayani pembicaraan sesuai sikon yang ngajak bicara. Gitu. Saya bicara seperti ini katakanlah karena sikon panjenengan ada di A. Kalau sikon panjenengan ada di B, saya belum tentu bicara seperti ini. Pasti masakannya beda lagi. Itu kebiasaan saya. Nah, mungkin karena sebab itu juga kebanyakan orang itu bisa memahami apa yang saya katakan. Karena apa? Karena sesuai dengan yang dia butuhkan. Bisa paham semua nggih? Oke, siap dan selamat berjuang. Dan apapun serta bagaimanapun perjuangan panjenengan, jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut. Saya menyertai panjenengan sebagai teman yang siap untuk diapakan saja. Tapi kalau diselingkuhi ya kebangetan. Diapakan saja boleh, tapi jangan diselingkuhi dong.